anjing. Di awal film kita diperkenalkan seorang wanita cantik bernama Noah yang sedang merasa ambigu sebab ia akan dibawa oleh sang ibu untuk tinggal bersama ayah tirinya yang bernama William di London. Sebelum pergi, Noah mengemasi barang-barangnya dibantu oleh kekasihnya yaitu Martin dan sahabatnya yang bernama Haley. Selain ragu akan betah di London, Noah juga sebenarnya takut akan kehilangan Martin yang sangat ia cintai. Setelah berpamitan dengan Martin, Noah dan ibunya pun kemudian pergi ke London. Singkat cerita, setibanya di London, tepatnya di kediaman William, Noah disambut baik oleh ayah tirinya itu. Walau sedikit canggung, tapi Noah mencoba untuk mengontrol dirinya agar ia tidak mengecewakan sang ibu. Di saat Noah memeriksa kediaman William yang begitu megah, Noah tak sengaja melihat seorang pria sekaligus kakak iparnya yang bernama Nick yang rupanya membuat Noah terpaku karena tubuh Nick yang begitu menggoda. Melihat Noah yang seperti tidak suka dengan keadaan di sana, ibu Noah pun mencoba meyakinkan anaknya kalau semua baik-baik saja. Noah merasa asing karena Noah belum terbiasa dengan keadaan di tempat itu. Ketika Noah sedang mencari makanan di dapur, Noah dikagetkan dengan kehadiran Nick yang tiba-tiba berada tepat di sebelahnya. Pertemuan pertama mereka sepertinya tak berujung baik sebab Noah menghina Nick yang menurutnya menjalani hidup yang terlalu manja menikmati uang hasil ayahnya. A spoiled daddy's boy and a star. Promise. Well, I knew it was something regrettable. Works for me. Malam harinya Noah, Nick bersama orang tua mereka menghadiri sebuah acara pesta yang diselenggarakan di pusat kota. Terlihat jelas pesta tersebut begitu mewah yang membuat Noah tampak canggung. Di sana Noah melihat kalau Nick selalu saja bersama wanita berambut pirang yang bernama Anna. Maka dari itu Noah menganggap kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih. Di tengah jalannya pesta, melihat Noah yang sendiri, rekan Nick yang bernama Giles pun kemudian mengajak Noah berbincang. Pada kesempatan itulah Giles yang tahu kalau Noah sore tadi menghina Nick karena Nick hidup dari uang ayahnya, mengatakan hal yang membuat Noah merasa bersalah. Karena ternyata Nick selama ini hidup menggunakan uangnya sendiri hasil Nick menjual sebuah aplikasi bernama Connect dan beberapa bisnis lain yang Nick geluti. Sesaat kemudian Noah bergabung di meja makanan bersama Nick, Anna dan rekan-rekannya. Nick yang melihat kalau Noah selalu dipojokkan oleh Anna dan teman-temannya mencoba untuk membela adik tirinya itu. Karena waktu semakin larut, Nick yang mendapat pesan dari orang tuanya pun langsung membawa Anna pulang. Di luar gedung, Nick dihampiri oleh rekannya yang bernama Zack yang memberinya kunci mobil McLaren milik Nick dan berterima kasih karena Nick telah membantunya. Di tengah perjalanan, Noah mencoba untuk menyesali perkataannya karena ia telah menganggap Nick adalah anak yang manja. Namun karena Noah tidak mau meminta maaf dan malah menghina ibu Nick, Nick yang tidak mau kalau sang ibu dihina pun menurunkan Noah saat itu juga. Get up. Enjoy your walk, yeah? Sayangnya ketika Noah akan memesan taksi online dan meminta bantuan, baterai ponsel Noah malah habis, membuat wanita itu terpaksa harus berjalan kaki hingga ke stasiun terdekat. Beruntung tidak lama kemudian Zack datang dan berkata kalau ia disuruh Nick untuk mengantar Noah pulang. Mendengar hal tersebut, Noah yang sedang tantrum pun meminta Zack untuk membawanya ke hadapan Nick. Sesampainya di lokasi, tepatnya tempat hiburan malam, Noah seakan tak percaya kalau Nick kini berada di tempat itu. Di sanalah Noah bertemu dengan rekannya Zack yang bernama Tom yang memberi Noah sebotol minuman. Setelah itu daripada harus berurusan dengan Tom, Zack pun buru-buru membawa Noah ke tempat Nick. Tampak jelas Nick kali ini sedang menari dengan bertelanjang dada di hadapan para pengunjung. Oleh karena itu Noah pun sontak menguyur Nick dengan segelas air dan melontarkan kekecewaannya. Ketika Noah akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba Noah mengalami pusing yang membuatnya kehilangan kendali. Beruntung Nick yang menyadari hal itu pun segera menolong Noah dan menghajar Tom karena Tom telah memberi adik tirinya itu minuman yang telah dicampur dengan narkoboy. What is it, mate? You want a kiss? 1 jam kemudian akhirnya Nick tiba di rumahnya dan bergegas untuk mengistirahatkan Noah. Meski Nick jengkel terhadap Noah, tapi di balik lubuk hatinya yang paling dalam, Nick sangat menyayangi adik tirinya itu. Pagi harinya Noah yang masih emosi sebab peristiwa semalam berniat untuk melaporkan Nick pada William. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Nick meminta Noah untuk tidak melaporkan kejadian semalam. Diam-diam Noah yang rupanya menyukai Nick mencoba untuk menstalking media sosial milik Nick dan juga Anna. Penasaran dengan pria itu, Noah pun memutuskan untuk mengecek dan memasuki kamar Nick ketika Nick sedang berada di luar. Hingga di suatu momen siapa sangka Nick tiba-tiba muncul dan memergoki aksi Noah yang membuat wanita itu malu dan segera pergi ke kamarnya. Tapi tidak lama dari itu secara mengejutkan, Noah mendapat pesan dari temannya yang berisi video mesra Martin yang sedang mencium Haley.
Hal itu pun tentu membuat Noah sangat sakit hati. Malam harinya Noah mencegat Nick yang akan pergi. Melihat Noah yang seketika masuk ke dalam mobilnya dan ingin ikut, Nick pun tak bisa berkata apa-apa lagi dan terpaksa membawa adik tirinya itu. Di dalam perjalanan, Nick sempat heran karena meski dirinya memacu mobil dengan kecepatan penuh di atas rata-rata, Noah tidak merasa mual sedikit pun. Bahkan ia malah santai saja sembari bermain HP. Rupanya Nick membawa Noah ke tempat perkumpulan komunitas mobil-mobil modifan yang tanpa Nick sadari sangat disukai oleh Noah. Sampai di lokasi tanpa mengucap satu patah kata pun, Noah bergegas meninggalkan Nick dan berkeliling di sekitar area tersebut. Ketika Noah akan tertabrak oleh sebuah mobil, ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Jenna. Pada kesempatan itulah Noah yang melihat mobil Jenna penuh modifan, mencoba untuk menebak apa saja yang telah dirubah dan dipasangkan ke dalam mobilnya. Oleh karena itu Jenna yang tertarik dengan sosok Noah pun mengajaknya untuk berkenalan. Di sanalah Noah mulai curhat panjang lebar tentang kasihnya yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Dan kini ia harus hidup bebarengan dengan kakak iparnya yang tak ia sukai. Noah juga menambahkan kalau ia bisa tahu semua detail modifikasi mobil karena ayahnya adalah mantan pembalap hebat dan ia diajarkan mengemudi oleh sang ayah. Mendengar semua curhatan Noah, Jenna pun sontak membawa Noah untuk bertemu kelompoknya. Tak lama dari itu Noah dikagetkan dengan sosok pacar Jenna yang bernama Leon datang bersama Nick, yang rupanya adalah teman dekat dari Jenna sendiri. Jenna yang belum tahu kalau kakak iparnya yang dimaksud Noah adalah Nick, menjelaskan panjang lebar tentang semua curhatan Noah tadi di mobilnya. Dari perkataan Jenna in the Gang, Noah jadi tahu kalau Nick juga merupakan seorang petarung hebat yang bisa mengalahkan lawan-lawannya. Sehingga kali ini seorang tahanan yang baru saja bebas dari penjara bernama Ronnie yang tidak suka dengan Nick menantangnya balapan. Sebelum itu Jenna mengajak Noah untuk berjoget ria bersama meluapkan semua emosi yang dirasakan oleh Noah. Secara tak terduga, Nick yang mendengar semua perkataan Jenna tentang pacar Noah yang selingkuh mengajak Nick ke suatu tempat. Sebagai pembalasan bagi Martin, Nick pun mengambil ponsel Noah dan mencium wanita itu. Noah yang pasrah dan tertarik juga dengan Nick tak bisa berbuat banyak saat Nick memfoto diri mereka yang sedang bercumbu. Sesaat kemudian terlihat jelas Ronnie bersama kelompoknya datang menantang Nick untuk balapan. Mengetahui hal tersebut, Noah yang tidak mau Nick kenapa-napa pun memutuskan untuk diam-diam menggantikan Nick. He's driving the car. Be here, bro. Now she's in the car. I'm saying a joke. Pada akhirnya, Noah berhasil memimpin dan memenangkan balapan. Tak terima dengan hasil tersebut, Ronnie seketika protes dan akan mengajar Noah. Nick yang tidak mau adiknya celaka pun kemudian memukul Ronnie saat itu juga. Di tengah situasi chaos itulah, polisi muncul dan membubarkan mereka semua. Sebelum pergi, Ronnie pun mengajak Nick bertarung 1 lawan 1 untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Beberapa waktu kemudian setibanya di rumah, Noah meminta maaf kepada Nick karena gara-garanya tadi, Nick harus kembali berurusan dengan Ronnie. Noah yang tidak mau Nick bertindak di luar batas pun menyuruh Nick untuk tidak melawan Ronnie. Setelah itu, Noah pergi ke kamarnya sembari mengirimkan foto dirinya dan Nick yang sedang bercumbu mesra pada Martin. Sejak saat itu kedekatan Noah dan juga Nick pun semakin terlihat. Ketika Nick akan meminta izin pada William untuk tinggal bersama adiknya yang bernama Maddie, Noah yang mengira kalau Maddie adalah pacar dari Nick pun memaksa untuk ikut. Singkat cerita mereka berdua pun tiba di kediaman Maddie. Disitulah Noah seketika kaget kalau yang dikunjungi Nick saat ini adalah ibu kandungnya. Sedangkan Maddie rupanya adalah adik kandung Nick. Ketika Nick sedang bermain dengan Maddie, Nick menyempatkan dirinya untuk menjelaskan panjang lebar kalau ibu kandungnya jangan sampai tahu bahwa Nick masih berkelahi dan berbalapan liar. Karena jika sang ibu tahu, Nick tidak diperbolehkan lagi untuk bertemu dan mengunjungi Maddie. Di situ juga Nick menambahkan kalau Anna bukanlah kekasihnya melainkan hanya sekedar teman dekat saja. Saat Noah sedang bermain dengan Maddie, sayangnya dari bekas luka yang masih terpampang di wajah Nick, ibu Nick menjadi tahu kalau Nick masih bertarung dan melakukan balap liar. Malam harinya, ibu Nick pun mengajak Noah berbicara.
Dari percakapan mereka, kita bisa tahu kalau ibu Nick berpisah dengan William karena ibu Nick yang dulunya adalah mantan alkoholik memutuskan untuk ingin menjalani hidupnya ke arah yang lebih baik. Ia juga melarang Nick untuk balapan liar dan bertarung karena ibu Nick tahu semua yang dilakukan Nick hanyalah sebuah pelampiasan saja, sebab ia terpaksa harus menerima bahwa kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Setelah itu, demi menghibur Nick yang tidak diperbolehkan lagi selama beberapa bulan menjenguk Maddie, Noah pun mencoba untuk mengajaknya berbicara. Siapa sangka pembicaraan mereka malah membuat Nick semakin mencintai Noah dan menciumnya. Akan tetapi sangat disayangkan, tidak lama dari itu Maddie memanggil Nick memintanya untuk tidur bersamanya. Keesokan harinya, Nick dan Noah pun akhirnya kembali ke rumah William. Ketika Noah sedang menonton film sendirian, Noah yang mendengar suara gerusak-gerusuk dari luar pun bergegas mengambil batang besi yang berada di dekatnya. Dan tidak lama dari itu, muncul seorang pria yang rupanya suara tersebut disebabkan oleh Martin yang dipanggil oleh ibu Noah untuk datang ke tempat itu. Di hadapan Noah, Martin meminta maaf dan mengajak Noah untuk balikan. Meski begitu, Noah yang sudah sakit hati dan muak dengan kasihnya itu pun menyuruh Martin untuk pergi. Karena Martin tak mau pergi dari rumah itu, Noah mengizinkan Martin tinggal, akan tetapi Noah kini menganggap Martin hanya sebatas teman saja. 6 jam kemudian terlihat Martin masih mencoba untuk meminta balikan pada Noah. Hingga di tengah percakapan mereka, Nick tiba-tiba muncul mengagetkan mereka berdua. Tidak mau Nick salah paham, Noah pun langsung menghampiri Nick dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Disitulah Noah mau menjadi kekasih Nick asalkan Nick mengusir Martin saat itu juga. Nick yang tidak mau ada kekerasan di antara mereka pun memberi Martin uang $15.000 asalkan Martin mau pergi dari rumahnya. Saat Martin akan diantarkan oleh Nick, Martin malah menghina Noah di hadapan Nick, membuat Nick saat itu juga memukul Martin dan kemudian menyuruh asisten rumahnya untuk mengantarkan Martin ke bandara. Setelah kepergian Martin, Nick yang menemukan baju Martin masih tersimpan di kamarnya mengajak Noah untuk membakar semua baju Martin. Hal itu pun seketika membuat Noah senang karena pada akhirnya ia bisa melupakan Martin. Saat Martin akan pergi mengambil sisa baju itu, Noah tak sengaja melihat pesan di ponsel Martin yang isinya adalah lokasi tempat Nick bertarung nanti melawan Ronnie. Diam-diam di malam itu, ketika Nick sudah siap untuk bertarung dengan Ronnie, Noah dan Jenna datang ke hadapan Nick yang membuat Nick sontak kaget. Karena sudah kepalang tanggung, pada akhirnya Nick pun memutuskan untuk tetap melanjutkan pertarungan. Di area itu, Noah yang merasakan hal janggal pun seketika pergi dari tempat itu yang membuat Nick segera menyusul Noah dan mengakhiri pertarungan. Rupanya apa yang dilakukan Nick membuat amarah Ronnie dan kelompoknya murka dan langsung mengajar dan mengambil kunci mobil Nick. Disitulah Ronnie mengatakan kalau ia mengambil McLaren milik Nick sebagai ganti rugi karena Nick telah melanggar peraturan. Tidak lama setelah kepergian Ronnie, tanpa Nick sadari, secara mengejutkan muncul ayah kandung Noah yang baru bebas dari penjara bersama Travis, yang ternyata bekerja sama dengan kelompok Ronnie. Sementara itu, Noah yang ada di kamarnya saat ini mendapat kabar dari Jenny kalau Nick meninggalkan pertarungan dan mobil McLaren kesayangannya dirampas oleh Ronnie. Mengetahui situasi yang sedang dialami oleh anaknya, William menyarankan Nick untuk pergi liburan ke Ibiza bersama rekan-rekannya dan membawa Noah. Sore harinya, Noah yang merasa bersalah karena Nick harus kehilangan mobil kesayangannya hanya gara-gara dirinya sendiri pun meminta maaf. Nick yang ingin melupakan hal itu pun malah menarik Noah masuk ke dalam kolam. Dan yap, mereka berdua pun kemudian bermesraan. Sebelum pergi ke Ibiza, Noah mengajak Nick ke sirkuit balap dan menantang Nick balapan. Dengan begitu, hubungan mereka berdua pun semakin erat dan terlihat jelas kalau skill mengemudi pasangan ini sangatlah begitu hebat. Di perjalanan pulang, Noah memberi Nick sebuah hadiah berupa miniatur mobil McLaren merah yang sama persis seperti yang Nick miliki. Mendapat hadiah tersebut, Nick pun sangat senang karena Noah juga rupanya mengingat hari ulang tahunnya. Malam harinya ketika Noah dan juga Nick beristirahat sejenak sembari mengisi bensin, tiba-tiba segerombolan orang bertopeng datang dan berusaha untuk menghancurkan mobil Nick. Untungnya Nick dan Noah berhasil lolos dan melarikan diri. Your car. Something else is going on. Beberapa waktu kemudian terlihat Noah, Nick, Lion, dan juga Jenna kini sudah berada di Ibiza untuk berlibur melepas hiruk pikuk masalah yang sedang mereka hadapi. Ketika Noah dan Jenna sedang berenang di tepian pantai, Leon yang tahu hubungan dekat Nick dan adik iparnya itu menyuruh Nick untuk jujur karena ia dan Jenna juga tidak akan mencampuri hubungan mereka dan berjanji akan menjaga kerahasiaan itu. 6 jam kemudian di tengah acara yang begitu meriah, Leon mengajak Nick untuk berbicara. Pada kesempatan itu, Leon mengatakan kalau Nick tidak segera menyelesaikan urusannya dengan Ronnie, jangankan Nick dan Noah, Leon sendiri pun akan mendapat imbasnya dari kelompok Ronnie. Maka dari itu, Nick yang tidak mau Leon celaka pun mengatakan kalau ia pasti akan membereskan masalahnya. Setelah percakapan mereka itu usai, Nick yang melihat kalau Noah didekati dan digoda oleh pria lain pun sontak menghampiri Noah dan menghajar pria itu.
Aksi Nick barusan tentu membuat Noah marah karena Nick tidak bisa menahan emosinya. Padahal orang tadi sebenarnya hanya berniat untuk mengajaknya berkenalan saja. 1 minggu kemudian Noah diajak oleh Jenna untuk datang ke acara pesta yang diadakan oleh Anna. Melihat Noah ada di sana, Anna in the Gang pun berencana untuk memberi Noah pelajaran karena Noah telah merebut Nick dari Anna. Dan tak butuh waktu lama dengan memancing Noah untuk naik ke lantai atas. Pada akhirnya Anna in the Gang berhasil mengurung Anna di suatu kamar sebelum Nick dan rekan-rekannya tiba di tempat itu. Noah yang terkurung di kamar sendirian sontak mengalami panic attack, di mana ia mengingat kembali tentang sosok ayahnya yang kejam yang selalu menyiksa ibu dan juga dirinya jika Travis sedang emosi terhadap permasalahan yang ia hadapi. Di samping itu, Nick yang sedari tadi tidak melihat Noah memutuskan untuk mencari keberadaan dari Noah. Hingga setelah sekian lama mencari, Nick yang mendengar teriakan dari Noah pun sontak meminta kunci kamar tersebut pada 2 orang anak buah Anna yang sedari tadi menjaga Noah untuk membebaskan adik tirinya itu. Singkat cerita, di samping kolam renang, Noah curhat panjang lebar tentang sosok ayahnya. Terakhir Noah melihat ayahnya adalah di persidangan saat Noah bersaksi kalau sang ayah telah menyiksa Noah dan ibunya. Oleh karena itu, Travis pun dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Setelah sesi curhat itu berakhir, hubungan Noah dan juga Nick kembali dekat dan malah semakin terang-terangan di hadapan orang tuanya. Beruntung orang tua mereka tidak menyadari hubungan yang terjalin antara Noah dan juga Nick. Hingga di suatu hari mendengar suara alarm mobil Nick yang begitu keras, asisten rumah William pun mencoba untuk mengeceknya. Secara mengejutkan, di dalam mobil Nick, ia menemukan Leon yang babak belur karena disiksa oleh kelompok Ronnie. Atas hal itulah, merasa situasi yang sedang genting-gentingnya, William menyuruh Noah dan ibunya untuk pergi menginap di salah satu hotel di dekat rumah mereka, karena ia dan juga Noah bersama para kepolisian akan mencari cara bagaimana mereka bisa menangkap Ronnie dan kelompoknya. Di suatu ruangan, seorang detektif yang bernama Sato menjelaskan panjang lebar tentang kelompok Ronnie yang bekerja sama dengan ayah Noah, yaitu Travis yang baru saja bebas dari penjara. Mengingat kalau pria tua itu adalah pria yang sebelumnya ia lihat, Nick menyimpulkan kalau mereka sudah masuk ke dalam jebakan kelompok Ronnie, yang dimana Travis sengaja menyuruh Ronnie untuk menyiksa Leon. Karena dengan begitu, William yang takut Noah dan ibunya kenapa-napa pun akan menyuruh mereka menginap ke tempat lain. Di waktu yang sama, rupanya dugaan Nick benar kalau saat ini Noah yang sedang berada di dalam lift dihampiri oleh Ronnie yang membawanya ke hadapan Travis. Setelah itu, Travis pun menghubungi William dan mengatakan kalau Noah berhasil ia sandra. Jika William ingin menyelamatkan Noah, ia harus menebus Noah dengan harga $1 juta. Karena jika tidak, Travis tak segan-segan akan menghabisi Noah. Atas hal itulah Nick yang bingung harus bagaimana lagi sontak masuk ke dalam mobilnya dan menyesali apa yang sudah terjadi. Siapa sangka disitulah Nick yang melihat miniatur mobil McLaren yang sebelumnya diberikan oleh Noah, mengingat kalau mobil McLaren miliknya yang diambil oleh Ronnie telah dipasang alat pelacak GPS. Dengan begitu ia bisa mengetahui di mana lokasi keberadaan mereka yang pastinya sedang menyandera Noah. Di dalam perjalanan, Nick pun menjelaskan hal tersebut pada William dan memberikan lokasi dari mobilnya saat ini pada pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, Nick akhirnya tiba di lokasi dan melihat hal itu. Travis segera menyuruh kelompoknya untuk bersiap-siap. Ronnie yang masih dendam terhadap Nick pun menyuruh Travis untuk pergi duluan membawa Noah karena ia akan menghadapi Nick dan juga membunuhnya. Terjadi aksi pertarungan antara Nick dan juga Ronnie. Meski pada awalnya Nick sempat terpojok dan mendapat luka tusukan di bagian perutnya, Nick yang hebat akhirnya bisa melumpuhkan Ronnie. Sayangnya ketika Nick akan menghampiri Noah, ia ditembaki oleh Travis yang langsung menyuruh Noah untuk pergi. Tak peduli dengan luka yang ia dapati, Travis pun menggaspol mobilnya mengejar mereka. This kid doesn't give up. I know you do, kid. Lintasan yang basah membuatnya kesulitan untuk mengejar Noah. Noah yang terus diancam oleh Travis pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya menuruti permintaan ayahnya itu. Hingga di suatu momen, Nick memutuskan untuk mengambil jalan pintas dan memberanikan diri menghadang mobil yang dikendari Noah dan juga Travis. Hingga terjadilah beruntung dalam peristiwa tersebut, meski sempat tak sadarkan diri, Nick berhasil bangkit dan keluar dari mobilnya. Tidak lama kemudian, para polisi pun mulai berdatangan dan mengepung Travis. Melihat Travis yang akan menembak Nick, tanpa pikir panjang, Noah bergegas untuk menghampiri Nick dan kemudian Hey, look at me. Okay.
Beberapa minggu semenjak kejadian, terlihat Nick yang berhasil selamat mengadakan pesta di rumahnya. Tak lama kemudian hujan pun turun membasahi area tersebut dan membuat orang tua mereka pergi. Begitu juga dengan Leon dan Jenna. Secara mengejutkan, hujan deras itu membuka sebuah pintu peluang besar bagi Nick yang langsung menarik Noah ke dalam kolam karena sudah tidak lama merasakan kehangatan tubuh Noah. Dan yap, film ini pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan pacaran sama adik tiri. Nah itu cuy, cukup sekian pembahasan kita kali ini. See you next time, sampai jumpa di video gua berikutnya cuy. Bye bye.